Oke, halo selamat malam kawan-kawan yang udah datang di Indonesian Town Hall keempat di bulan Juli ini. Terima kasih sudah datang. Hari ini kita bertiga, saya Andreas, karena ambasador dibantu oleh Mbak Fani juga dan Mas Randy. Kita akan membawakan beberapa topik yang akan kita bahas di Indonesian Town Hall yang keempat ini. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mas Randy sama Mbak Fani. Silakan. Halo semuanya, uh, Randy di Civic Committee Intersect. Oh, suaranya. Kan aku mute. Oke, Aku mute. oke. Oke, Ya, thank nama you. gue Randy dari Civic Committee. Sorry tadi feedback suaranya. Eh, hari ini akan coba jelasin soal governance ya. Thank you. Oke, thank you. Silakan Mbak Fani. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fani, saya Karena Ambassador Indonesia juga dan MCC ya, MCC Marketing Community Membership. Komitinya Intersect. Thank Oke. you. Oke, thank you. Sekarang saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatankah share screen saya? Oke, baik. Jadi untuk hari ini, kita waktunya 2 jam. Ada 7 topik yang akan kita bahas. Speaker pertama saya akan ngebahas mengenai hasil dari voting Constitutional Committee Election 2025 di Onchen Governance-nya Cardano. Terus saya akan jelasin apa itu Constitutional Committee, fungsinya mereka apa. Kemudian yang topik kedua yang akan saya bahas adalah mengenai government sections, treasury withdrawal di mainnet, yang kita baru pertama kali punya governance actions tipe treasury withdrawal, ntar akan saya jelasin, dan statusnya saat ini gimana. Kemudian akan sedikit ngebahas mengenai Midnight Network juga, secara singkat, kemudian juga akan menginformasikan mengenai airdrop di fase pertama, Glacier Drop, buat teman-teman yang punya ada, Bitcoin, XRP, itu ntar kalian eligible atau bisa mendapatkan airdrop-nya juga, kurang lebih begitu. Kemudian nanti ada info Cardano Summit 2025 di tahun ini. Kemudian Mbak Fani juga ngebahas mengenai Project Catalyst Update Fund 14 dan juga update dari membership committee, sama nanti di speaker ketiga Mas Randy akan ngebahas mengenai Intersect Civic Committee dan juga mengenai Asia Afrika Cardano Coalition. Kurang lebih kayak gitu topik hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan aja ditulis di chat. Ntar akan kita jawab di sesi Q&A, sesi tanya jawab. Oke, kita mulai aja. Untuk topik pertama, saya akan singkat aja ngejelasin. Jadi di bulan Mei kemarin, Cardano secara general membuka posisi Constitutional Committee yang tadinya dipegang sama Interim Constitutional Committee. Sekarang kita buka apa ya, aplikasinya untuk semua pemegang Cardano, ada holder ya. Itu di tanggal 5 sampai 31, kurang lebih ada 19 kandidat yang apply, antara perorangan, grup, maupun perusahaan. Kemudian voting periodnya, yang bisa nge-voting kemarin itu di REPS, Delegated Representative, dari tanggal 12 Juni sampai 2 Juli kemarin, dan hasilnya muncul di minggu kemarin, tanggal 6 Juli. Jadi dari hasilnya, setelah di voting sama semua di REP, itu yang juara satunya di si Cardano Atlantic Council, itu grup, ada beberapa orang, kan bisa ngeliat aja di detailnya. Saya coba share, mana chatnya? Saya share linknya aja. Kalian bisa cek sendiri di situ. Tapi kurang lebih ada 7 yang kepilih, karena kursinya ada 7. Itu yang pertama. Oh, kita mute dulu ya, sorry. Mana tadi? Jadi yang kepilih adalah Cardano Atlantic Council, kemudian Thingfart, dia juga konsorsium atau grup dari Skandinavia. Kemudian yang ketiga, Eastern Cardano Council, itu grup membernya biasanya orang-orang yang dari Asia Pasifik, termasuk salah satunya Indonesia, saya ikut Eastern Cardano Council ini. Kemudian yang keempat itu si Ketors, dia individual, dia tuh developernya dari Cardano Foundation. Yang kelima itu S Alliance, ini kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 orang. Ini orang dari Austria, Amerika, sama saya lupa 2 lagi. Kemudian Cardano Japan Council,
gabungan beberapa ambasador Jepang, sama yang terakhir perorangan juga, Phil PLC, dia orang Amerika juga. Yang ngevote adalah paling banyak 85 direp yang ngevote dengan total suara sebesar 2,4 miliar ada. Oke, jadi ini hasil akhirnya. Tiga kursi pertama itu akan mendapatkan masa jabatan selama 2 tahun, kecuali ada governance sections untuk menurunkan mereka karena nggak percaya dengan mereka, itu mereka dapat masa berlaku 2 tahun. Kalau yang untuk posisi keempat sampai posisi ketujuh itu masa berlakunya setahun, masa kerjanya, masa baktinya, kemudian nanti akan dipilih lagi, gitu, yang baru. Oke, kalau ada pertanyaan silakan aja tulis di chat. Jadi mungkin saya akan jelasin sedikit dulu kenapa kita butuh Constitutional Committee dan kerjanya mereka apa. Jadi kalau kalian lihat di dokumennya, Cardano Developer Portal untuk Governance Actions, saya share juga di sini, di chat. Jadi ada 7 tipe governance actions kan. Yang pertama itu mosi tidak percaya, motions of no confidence. Kalau kita nggak percaya sama Constitutional Committee yang sekarang, kita bisa nurunin mereka. Kalau kita butuh yang baru, New Constitutional Committee, atau ada yang udah nggak mau kerja lagi, mau mengundurkan diri, itu bisa pakai governance actions tipe nomor 2. Kalau kita mau ganti atau mau nambah sesuatu di constitution kita, misalkan nambah teks, paragraf, atau ngurangin paragraf, atau mengubah sesuatu, pakai governance actions nomor 3. Kalau kita mau ngelakuin hard fork di Cardano, harus pakai governance actions nomor 4, hard fork initiation. Kalau kita mau mengubah protokol parameter kayak transaction fee gedenya berapa, kalau kita mau merubah jumlah threshold untuk suatu voting, atau kita mau merubah sesuatu, misalkan parameter untuk stake pool, kita harus ngelakuin governance action nomor 5. Dan yang paling penting, ntar saya akan bahas di topik kedua, treasury withdrawal. Jadi Cardano itu punya treasury atau kas bersama, yang ini baru pertama kali akan ditarik di bulan ini, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini menjadi topik yang gede, karena duit treasury ini datangnya dari mana? Kas ini. Dari setiap kali kalian melakukan transaksi, itu sebagian itu masuk ke kas. Gunanya untuk mendanai, biasanya project catalyst, pendanaan project catalyst, funding project catalyst. Tapi sekarang juga bisa langsung ngedanain project-project open source yang kerjanya ngebantu Cardano atau untuk ngembangin blockchain Cardano. Yang terakhir, governance action info, biasanya untuk record informasi aja, atau untuk melihat orang-orang itu tertarik atau enggak dengan suatu perubahan, kurang lebih kayak gitu, untuk melihat test the water. Jadi yang bisa nge-voting siapa aja? Ada 3, stake pool operator, DREPS, atau kalau kalian direct voter itu juga dapat DREPS ID. Kemudian yang ketiga, Constitutional Committee. Nah, gunanya si Constitutional Committee apa? Jadi kan kita tadi punya konstitusi. Di sebuah negara kita punya konstitusi. Kalau suatu governance sections yang dimasukin, itu tidak mengikut konstitusi, misalkan budget yang bisa ditarik tahun 2025 ini hanya 250 juta ada, terus udah banyak governance sections yang untuk narik, dan totalnya udah di atas 250, sebagai seorang Constitutional Committee atau CC, mereka nggak boleh ngelolosin permintaan treasury withdrawal itu. Atau misalkan penggunaannya, misalkan kita mau merubah hard fork atau merubah protokol, tapi ternyata itu malah memperburuk atau tidak sesuai dengan konstitusi yang ada, itu kerjanya jadi safeguard mereka, si CC ini, supaya tidak segala sesuatu yang terjadi itu tidak di luar konstitusi yang sudah ada di Cardano, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi tadi saya bilang ada 7 governance sections. Yang bisa voting siapa aja sih? Ini ada tabelnya. Kalau motions of no confidence yang bisa voting itu stake pool operator dan DREPS. Constitutional Committee yang dipertanyakan itu nggak bisa nge-voting. Ya, kan soalnya mau diturunin kan. Yang kedua, ini juga kalau mau nambah jumlah kursi atau kita mau ngeganti Constitutional Committee yang ada karena mereka mengundurkan diri, itu juga yang bisa nge-voting hanya SPO dan DREPS. Untuk update konstitusi, itu stake pool operator nggak bisa, hanya DREPS dan CC yang bisa. Untuk melakukan hard fork, tiga-tiganya harus nge-voting dan harus melalui threshold, majority. Untuk mengubah protokol parameter, stake pool operator nggak bisa, hanya DREPS dan CC. Termasuk juga untuk narik duit. Stake pool operator juga nggak bisa nge-voting, hanya DREPS dan CC. Kalau untuk info, tiga-tiganya bisa voting. Nah, kurang lebih kayak gitu aja penjelasan singkatnya.
Kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di chat, ntar saya coba jawab. Saya akan masuk ke governance actions. Jadi di tahun 2025 ini ada 39 proposal yang udah diajuin, dan itu ntar harus di voting sama semua di reps dan juga constitutional committee. Apakah kita mau ngeluarin dana dari treasury untuk 39 proposal ini. Proposal yang pertama yang udah masuk itu kemarin, kalau kalian buka ada start governance, saya coba share aja linknya di sini. Ini saya langsung buka aja. Ini governance action pertama Cardano yang treasury withdrawal. Kalau kalian lihat tipenya nih, kebanyakan info action kan. Paling ada parameter change seperti ini nih. Ngurangin treasury tax dari 20% ke 10%. Atau kita kemarin ngelakuin hard fork, ini yang promin hard fork. Kalau kita melakukan hard fork, kita juga harus ngajuin governance actions. Kalau di approve, kita lihat nih, semua interim constitutional committee-nya approve. Threshold-nya kan 66,67% ya, 100% nge-approve. Terus SPO-nya juga ngelewatin threshold. Threshold-nya di berapa nih? Di kalau nggak salah nih, 51% threshold-nya. Nah, yang kita mau bahas sekarang, governance actions untuk narik duit pertama di Cardano. Dia minta duit 1,5 juta ADA untuk ngedanain Amaro. Amaro itu kayak node-nya Cardano, tapi dibikinnya pakai bahasa pemrograman Rust. Jadi kita kayak punya opsi baru lah, selain yang sudah ada sekarang. Nah itu orang-orangnya kalau nggak salah, sebagian tuh orang kegabungan dari IOG, kemudian dari Pragma, sama beberapa individual lainnya yang biasanya support pengembangan Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Nah kita lihat kondisinya sekarang. Semua interim constitutional committee-nya itu bilang approve, 100% approve. Di rep-nya, threshold-nya kan di 67% nih. Udah bilang 72% yes. Berarti pas juga dari di rep-nya. Ada yang nge-voting no, atau yang nggak percaya, atau nggak nge-voting, abstain, itu masuk yang di bawah ini. Jadi dari Constitutional Committee sama di rep udah bilang oke. Untuk Treasury withdrawals, stake operator tuh kan nggak ikut voting, jadi dari dua ini. Jadi governance section ini akan lanjut untuk didanain. Kalau nggak salah harus nunggu sekitar 4 epoch deh, saya lupa. Kita ada, ntar saya tunjukin, ada flowchart yang dibikin sama Cardano Foundations, yang nunjukin governance sections di submit, kemudian di voting berapa epoch, satu epoch itu 5 hari kan lamanya. Nah, habis itu setelah kalau oke semua, ntar baru didanainnya munculnya setelah berapa lama. Nah, untuk pendanaan ini juga, kemarin Intersect, mereka ngembangin smart contract, jadi nggak langsung dari treasury, semuanya 1,5 juta ada langsung pindah ke walletnya si Amaro atau timnya Amaro. Jadi duit ini akan masuk ke smart contract, kemudian si Amaro kan nunjuk Intersect sebagai yang ngawasin, pengawasnya. Jadi setiap kali mereka ngelakuin progress, dan mereka dia approve sama Intersect, baru duit dari smart contract itu turun ke walletnya si timnya Amaro. Jadi misalkan mereka udah ngerjain 20%, yaitu 20% ya, baru turun dari smart contract ke mereka. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini juga si GovTools kan kemarin nggak ikut ngajuin proposal, tapi mereka nih mau minta duit juga untuk nge-maintain di apps GovTool, di apps yang ini, kalau kalian pernah lihat, untuk kalian menjadi D-Reps, untuk kalian registrasi sebagai direct voter, atau jadi D-Reps, atau kalian mau delegasiin hak suara kalian ke D-Reps lain, atau kalian mau ngajuin proposal atau governance actions, atau ngelihat yang lagi aktif apa. Ini tuh tadi buatannya timnya Intersect, tapi mereka kalau nggak salah nggak masukin ke pendanaan tahun ini. Tapi mereka butuh dana, jadi mereka ngajuin. Mereka ngajuin biasanya info action dulu. Kalau oke di info actions, baru mereka ntar masukin governance actions tipe treasury withdrawal. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini yang si Amaro, itu governance actions treasury withdrawal pertama yang muncul di Cardano mainnet, dan kurang lebih ini akan di-approve, jadi 1,5 juta ada untuk pendanaan buat mereka. Kenapa nggak minta dari Project Catalyst aja?
Jadi sebenarnya Project Catalyst juga ntar masuk salah satu governance actions. Biasanya Project Catalyst kan didanainya dari Treasury, tapi yang voting itu sebelum ada on-chain governance, itu langsung IOG, mereka punya 3 kunci, Cardano Foundation punya 2 kunci, Emurgo punya 2 kunci. Punya 2 suara lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah diganti sama interim, per tahun kemarin, kita mulai pindah transisi ke on-chain governance, jadi yang megang Treasury, yang megang kekuasaan itu pindah dari institusi, dari IOG, Emurgo, sama Cardano Foundations ke tangan ada holder. Jadi kurang lebih ini governance section treasury pertama. Nanti ada lagi 38 lagi, termasuk salah satu diantaranya untuk Project Catalyst. Jadi Project Catalyst juga minta dana via on-chain governance. Nanti Project Catalyst, kalau nggak salah, kalau dapat dananya di bulan Agustus atau September, mereka akan membuka Project Catalyst Fund 14, di mana mereka ngedanain project-project yang lebih kecil, kayak gitu. Kalau ini biasanya langsung untuk project yang butuh dananya gede, dan mereka maintain pengembangan di Cardano blockchain-nya secara langsung. Kurang lebih kayak gitu penjelasan dari saya untuk governance sections ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke topik berikutnya. Coba saya cek. Oke. Kalau belum ada, saya lanjut sedikit aja mengenai Cardano Summit ya. Jadi tahun ini kita nggak ada Cardano Summit community-led event atau yang lokal di Jakarta. Adanya global, yang utamanya itu di Berlin, main event-nya. Ntar saya coba buka dulu. Kemudian ada 4 lagi, tapi regional. Yang Asia tuh di India, kalau nggak salah. Itu juga kalau dapat budget, ntar ada governance section-nya. Tapi yang udah pasti jalan sih harusnya sih si Cardano Summit yang di Berlin. Terus ada di Latin Amerika, di Afrika 1, sama di Amerika kalau nggak salah. Ya, dan Asia tadi di India. Kurang lebih gitu aja sih kalau info mengenai Cardano Summit-nya. Sekarang saya mau masuk ke Midnight dulu. Midnight Glacier Drop. Bentar, GD. Buat yang belum tahu, Midnight ini apa? Midnight ini adalah blockchain yang dibikin sama Input-Output Global. Input-Output Global merupakan institusi yang bikin blockchain Cardano, yang ngembangin blockchain Cardano. Mereka sekarang bikin partner chain yang tujuannya ngedevelop privacy. Jadi blockchain yang dia pakai ZK proof untuk privasinya, yang jalan di atas, bukan jalan di atas ya, jalan sendiri, tapi stake pool operatornya itu stake pool operatornya Cardano. Jadi untuk ngejalanin blockchain-nya Midnight, si stake pool operatornya juga harus nge-running Cardano. Jadi running Cardano dulu, baru running mereka di atasnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini jadi kayak partner chain-nya Cardano. Semua yang terjadi di Midnight, datanya juga disinkronisasi dengan database atau chain-nya Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa kita butuh Midnight? Karena di Cardano itu belum ada ZK proof atau emang nggak didesain untuk ZK proof atau privacy. Nah, kalau untuk privacy, itu kita pakai partner chain si Midnight ini. Kurang lebih kayak gitu, dan dia 100% tokennya. Kalau Cardano kan dulu ada IPO ya, IPO atau ICO di Jepang, jadi dijual dulu, kemudian sebagian masuk ke Treasury, sebagian ke Cardano Foundation, sebagian ke Emurgo, dan sebagian ke IOG. Kalau si Midnight 100% ini benar-benar dilempar ke masyarakat. Jadi dilempar dulu token Night-nya. Ntar kalau ada yang mau jual ya berarti yang dari yang masyarakat punya itu 100% benar-benar dilempar. Dibagi jadi 3 fase, saya akan jelasin. Tapi ini saya coba share dulu deh si Midnight Network-nya. Oke. Oke, ini saya jelasin. Yang bisa dapat itu siapa aja sih? 50% dari supply-nya itu dikasih ke para pemegang ADA. Jadi kalau kalian punya ADA, kalian bisa eligible untuk bisa claim Midnight si night drop-nya nih, airdrop-nya. Kemudian 20% itu untuk para pemegang Bitcoin. Kemudian 30% itu di-split kalau kalian punya Ethereum, Solana, XRP, Binance, BNB, AVAX, sama BAT, itu tergantung berapa USD value-nya. Ntar di-split.
Jadi kurang lebih kalau kalian punya salah satu dari token ini, dan kalian pegang di wallet kalian sendiri, wallet yang non-custodial ya, kalau kalian simpannya di centralized exchange kayak Binance, toko kripto, dan lain-lain itu kalian nggak eligible. Jadi kalau kalian punya ngehold ini di hard wallet kalian, atau di hot wallet kalian, atau yang poin non-custodial, kalian bisa eligible untuk ini. Oke, itu fase satunya, ntar kalian bisa claim kalau udah dibuka. Kemudian ada fase kedua. Kalau misalkan tadi ada yang nggak diklaim nih di fase pertama. Kalau nggak salah fase pertama ini 60 hari, terus saya jelasin. Kalau ada yang nggak ngeklaim, itu ntar bisa diklaim di fase kedua sama orang lain. Jadi yang ketinggalan di fase pertama itu udah nggak bisa ngeklaim lagi, tapi kalian bisa coba minta ngeklaim di fase kedua, tapi dibagi-bagi lagi antara validator, kemudian Midnight Foundations buat reserve sama on-chain treasury-nya si Midnight sendiri. Gitu. Kemudian kalau ini udah kelar dan masih ada sisa, itu ntar loss on found. Jadi yang lupa ngeklaim di fase pertama baru bisa ngeklaim sebagian dari porsi yang harusnya dia dapat di fase ketiga ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita coba lihat timeline-nya. Jadi si Glacier Drop ini 60 hari. Saya bukain. Scavenger Mine 30 hari. Kemudian loss and found-nya 4 tahun. Jadi kalian masih bisa ngeklaim selama 4 tahun ke depan kalau lupa di fase pertama. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kita coba buka nih Glacier Drop. Cara ngeklaimnya gimana? Belum buka nih. Belum tahu tanggalnya. Harusnya sih bulan depan. Selama 2 bulan, 20 hari. Jadi kalau kalian punya minimal 100 ADA equivalent balance-nya di wallet kalian, yang salah satu dari ke-8 token ini, dan kalian udah di snapshot. Snapshotnya kalau nggak salah tanggal 11 atau 12 Juni bulan kemarin. Jadi kalau kalian kena snapshotnya, kalian eligible. Kurang lebih kayak gitu. Infonya nggak di sini, infonya ada di Twitter, di X. Jadi ntar kalian tinggal masuk ke portalnya, masukin address-nya, terus target address yang baru. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk Midnight sendiri, walletnya dia pakai less wallet. Saya bukain aja di sini. Bisa less wallet, bisa apalagi Eternal, Vesper, dan lain-lain. Kita coba deh search juga sebentar ya. Midnight Network Wallet. Di X ada, saya coba cek juga. Nih. Tapi kalau saya sih saranin pakai less wallet aja, soalnya dia support Cardano sama support Midnight. Karena dia buatannya input output global. Ntar kalian mau pindahin lagi ke SEX, mau dijual ke Central Section maksudnya, mau dijual silahkan aja. Walletnya belum ada di sini. Tapi kurang lebih harusnya Vesper segala macam. Kalau kalian search di Twitternya si Midnight, itu dia jelasin wallet apa aja yang bisa narik si Midnight-nya. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan dulu mengenai Midnight sendiri maupun airdrop yang akan terjadi kalau nggak salah bulan depan. Ada yang mau nanya dari kawan-kawan di sini? Oke. Nggak ada yang mau nanya? Dari Mbak Fani atau Mas Randy ada yang mau nanya dulu? Jadi saya ulang lagi sekali lagi, tadi saya sudah jelasin. Topik pertama, 7 kursi yang kepilih sebagai Constitutional Committee. 3 kursi pertama akan masa baktinya 2 tahun. Kursi keempat sampai kursi ketujuh itu masa baktinya 1 tahun. Nanti akan dipilih lagi yang baru. Kurang lebih kayak gitu. Tujuannya Constitutional Committee untuk nge-safeguard konstitusi yang ada, apakah suatu governance actions yang dimasukin sama para pemegang ada maupun institusi itu sesuai dengan konstitusi. Jadi kalau nggak sesuai dengan konstitusi, mereka harus bilang no. Nah, kita bisa ngelihat tabelnya, siapa yang bisa nge-voting untuk governance actions, tadi di developercardano.org, di governance actions, di seksi ini, tadi udah saya share juga linknya. Kemudian kita bisa ngecek governance sections yang ada di pakai Adastat atau pakai GovTools atau pakai blockchain explorer apapun yang jalan di Cardano. Saya pakai Adastat dulu karena dia tampilannya gampang dilihat.
Nah, yang tadi saya jelasin juga di topik topik kedua adalah governance section pertama yang narik duit dari treasury. Kita punya treasury, Cardano itu punya treasury yang dipakai untuk ngedanain project Catalyst. Tapi sekarang juga langsung dipakai untuk ngedanain project-project open source yang ngebangun Cardano itu sendiri. Salah satunya Amaru, dia akan bikin node, Cardano node, tapi pakai bahasa pemrograman Rust. Jadi kita punya opsi lain untuk ngerunning node-nya, nggak hanya pakai yang dibikin pakai Haskell sama si IOG. Dia minta budget 1,5 juta ada, 7 kursi dari Constitutional Committee-nya udah approve semua kemarin, di rep-nya juga 72% udah approve, udah ngeliatin threshold-nya 67%, SPO nggak ikutan voting untuk treasury withdrawal, jadi ini kita tinggal nunggu aja sampai dia kelar masa votingnya, kemudian dia langsung dieksekusi. Gitu. Ntar duitnya akan dipindahin ke smart contract dulu, dan diawasin sama Intersect penggunaannya. Oke, dan yang terakhir tadi saya jelasin mengenai Cardano Summit, nggak ada yang lokal di Jakarta tahun ini, tapi adanya di India, kalau yang untuk regional Asia, dan di main event-nya di Berlin, di Jerman. Kemudian untuk Midnight, ini Glacier Drop waktunya 60 hari, ntar akan saya kasih tahu juga di Telegram Group maupun di WhatsApp Group, kalau udah dibuka. Jadi teman-teman yang punya ADA, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Binance, AVAX atau BAT itu ntar, dan udah kena snapshotnya di tanggal 11 Juni kemarin atau 12 Juni, dan minimum punya 100, kurang lebih sebesar 100 USD, itu kalian berhak untuk ngeklaim. Ada 3 fase, Glacier Drop, Scavenger Mine, sama Lost and Found. Kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kurang lebih sekian aja dari saya. Kita akan masuk ke pembicara kedua, Mbak Fani, yang akan ngebahas mengenai Project Catalyst Fund 14. Kalau nggak salah udah ada PDF-nya. Kemudian Mbak Fani juga akan ngebahas mengenai update dari MCC Intersect. Kemudian ntar speaker 3 ada Mas Randy yang akan ngebahas mengenai Intersect Civic Committee update-nya, dan juga mengenai Asia Afrika Cardano Coalition. Kurang lebih segitu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Oke, thank you Ko Andreas. Berarti untuk yang GovTool Action-nya itu kita beres setelah 4 epoch ya kalau nggak salah ya? Ya, kurang lebih. Itu Ya. kita ada chart-nya, jadi Cardano Foundation sudah bikin chart-nya. Saya coba cek dulu, ntar saya share link-nya di sini. Kalian teman-teman bisa ngeliat untuk setiap governance sections, itu ada flow chart-nya. Berapa epoch untuk summit, berapa epoch untuk masa voting-nya, atau duration, periode voting-nya, kemudian berapa lama sampai governance section itu dieksekusi. Oke. Kalau Oke. nggak salah nomor berapa gitu. Iya. Beresnya di akhir bulan ini rasanya. Kalau nggak salah lihat. Kemarin Pacific ya. Oh, satu lagi untuk teman-teman di sini yang belum aktif di on-chain governance, tapi punya ADA, mohon bantuannya antara untuk menjadi DREPs, Delegated Representative, nggak ada nggak ada benefitnya, maksudnya nggak ada profit kalian dapat ADA ataupun apapun, kalian malah harus keluar ADA untuk setiap kali voting biar 0,17 ADA. Tapi itu akan ngebantu on-chain governance Cardano. Kalau kalian nggak mau keluar duit atau bayar ngevoting gitu kan, setiap kali voting bayar, kalian bisa ngedelegasin suaranya ke DREPs lain yang kalian percaya. Kalau nggak keberatan, bisa delegasin suaranya ke saya, salah satu DREPs dari Indonesia. Jadi teman-teman bisa, ntar saya share di sini DREPs ID saya, atau kalian bisa search juga nama saya Andreas Sosilo. Ini saya share dulu. Jadi bisa aja langsung ke wallet kalian, kemudian kalian kayak Eternal, Last Wallet, Vesper, Yoroi, itu kalian udah bisa ngedelegasiin hak suara kalian ke saya, ntar saya akan votingin ngikutin konstitusi yang ada. Jadi kita ngebantu semakin banyak suara aktor yang baik, itu kita akan ngejaga treasury kita sama ngejaga blockchain Cardano kita. Soalnya kalau di rep-nya itu orang yang bad actor gitu, misalkan dia punya maksud yang kurang baik, dia akan ngambil treasury kita. Itu yang kejadian di Polkadot. Kita nggak mau seperti itu. Jadi kayak, makanya kenapa ada Constitutional Committee juga, dia ngejagain apakah governance action ini sesuai dengan konstitusi yang ada. Tapi selain itu, di reps-nya juga harus ada yang aktif. Kalau di reps yang baik itu kurang, kita mau ngelakuin hard fork nih.
selalu nggak bisa, karena baik yang aktor jahat bilang no, sedangkan yang baik nggak punya power gitu untuk mencapai threshold 60% sekian. Jadi kita harapkan teman-teman yang punya ada, setidaknya kalian delegasi suara kalian ke di reps yang kalian percaya dan kalian rasa baik. Kurang lebih kayak gitu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Andreas buat informasinya ya mengenai beberapa hal terkait governance action. Terus tadi ada share mengenai Midnight juga, info tambahan untuk kita semua. Terus tadi juga udah disinggung ya tentang Cardano Summit 2025-nya. Kita nggak ada event community lead eventnya seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi akan adanya semua akan terpusat di Berlin gitu. Jadi kalau kemarin itu sempat ada ini ya, kalau nggak salah di sini buat selanjut buat yang ini di Ecclesia. Nah ini tadi yang sempat ko Andres bahas itu dia ada flagshipnya ini kan di Europe. Kemungkinan ada regional Cardano Tech eventnya di Las Vegas, di Afrika, di Latam, sama di Bangalore. Cuman ini masih belum terupdate informasi lanjutannya karena memang Nunggu governance budget. ya masih jalan juga kan belum ada budgetnya. Betul. Gitu. Oke, saya izin pamit dulu ya. Terima kasih. Thank you kok, bye-bye. Oke teman-teman, kita lanjutkan dari sisi saya tuh adalah When Fun 14. Jadi ini adalah beberapa yang terus ditanyain sama teman-teman di community di Indonesia maupun di global. Kapan mulainya? Kita juga menanti-nantikan kapan mulai. Seperti yang tadi udah sempat dijelasin sama Ko Andreas, kita memang lagi tunggu governance action-nya selesai. Jadi tadi totalnya tuh kemarin infonya tuh 39 action yang memang harus selesai dulu di fase ini. Rasanya tuh di epoch yang habis akhir bulan ini, rasanya tanggal 28 Juli sekitar tanggal itu baru withdrawal-nya mulai berjalan gitu. Kalau misalnya teman-teman ngikutin Daniel Ribar di X-nya tuh dia udah sempat announce bahwa ready set go ya, kita benar-benar udah siap gitu untuk Fun 14-nya ya teman-teman. Nah ini coba ini pause jadinya. Sebentar, stop dulu. Kita ulang lagi. Di Safari ya. Ini exit aja. Pause gini aja ya. Kan bisa. Ini masih pause ya? Kok punya aku belum ada? Kalau ini masih juga. Nah ini udah kelihatan kayaknya. Oke. Kita pakai yang ini aja. Jadi untuk di Fun 14, budgetnya sebenarnya udah keluar ya teman-teman. Di Fun 14 ini budget yang dialokasikan untuk Fun 14 15-16 itu sebenarnya udah dimunculkan teman-teman. Jadi dari karena Project Catalyst-nya juga sama ikutan mengajukan di GovTools udah keluar untuk Fun 14 15-16 itu rata-rata di 20 juta ADA untuk Fun 14-nya khususnya. Terus ini ada beberapa hal yang berubah untuk di Cardano di Project Catalyst Fun 14 ini ada dua dinamika kategorinya. Kategori yang pertama itu Cardano use case. Ada dua kategori. Terus di Cardano Open for open source development dan ecosystem community builder. Jadi di sini ada ada dua. Jadi kalau yang fase sebelumnya itu di 13 tuh misalnya ada 8 ya. Ya, ada 8 termasuk sama yang Cardano Partner. Jadi itu punya kategori sendiri, tapi di event ini kita akan fokus di 4. Untuk aplikasi, untuk project partisipannya, di sini ada perubahan juga, totalnya ada
maksimalnya di submitnya 6, kalau di fund sebelumnya itu ada 5. Jadi ini buat teman-teman yang mau submit proposal, pastikan bahwa namanya sudah selesai di fund sebelumnya. Kalau misalnya di fund sebelumnya sudah ada namanya yang sedang berjalan, itu juga include dihitung ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya belum selesai, belum close out, itu dihitung karena dia akumulasi. Jadi akumulasi sepanjang fund ini berlangsung. Jadi 1 sampai 14 gitu. Terus ini ada untuk yang di Fund 14 ini kita akan menggunakan generalized quadratic voting atau ini proof of concept of telling stage. Jadi kalau misalnya ini akan berpengaruh sama total existing voting casting. Jadi kalau misalnya tahun-tahun kemarin itu mungkin akan sebaran walletnya tidak sudah diperhitungkan tapi tidak spesifik perhitungannya. Dengan metode baru ini untuk yang quadratic voting ini ada kemungkinannya adalah untuk orang yang punya EDA dalam jumlah besar itu dia nggak bisa voting ke dalam satu proposal atau proposal tertentu. Jadi nggak bisa satu pool doang gitu. Karena nanti dihitungnya nggak 100% tapi ada levelnya. Jadi bisa turun ke sampai 77% kalau nggak salah. Jadi dari totalnya, jadi dihitungnya dari sebaran walletnya. Oke, selanjutnya untuk community reviewernya, modulnya akan replace dari idea scale dan moderation modul. Kita akan gunakan platform baru ya di Catalyst Catalyst.id. Project Catalyst.id kalau nggak salah. Ini belum announce juga teman-teman, jadi kita akan info setelah memang Fund 14-nya benar-benar launching. Ini ya, proposal submit di catalyst.apps ya, by completing. Terus untuk rundown-nya nanti akan dibantu share juga untuk knowledge base-nya ada di project.catalyst.io. Nah, berikut ini adalah beberapa fund ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin saya bisa buka yang ini. Oke, yang ini ya. Nah, ini detailnya. Untuk yang Cardano Open, itu total budgetnya ada di 3 juta ADA, available-nya. Dengan masing-masing proposal itu up to 60K, jadi 60.000 ya teman-teman. Di sini fokusnya adalah ecosystem growth dan edukasi to onboard more Cardano use. Untuk onboard marketing, edukasi, governance, dan regional community building inisiasi itu semuanya akan dibuat di sini. Jadi beberapa mungkin yang sudah familiar dengan Cardano Open ini lebih banyak untuk kita onboard dari sisi marketing dan edukasi. Nah, ada beberapa yang do and don'ts-nya juga. Ini fokusnya pasti deliver untuk community engagement, untuk grassroots growth, edukasi project, terus udah gitu harus clear outline goals sama activity-nya harus lebih jelas. Kalau di sini misalnya di milestone 1, 2, 3-nya udah jelas hasilnya apa yang mau diajarin, misalnya kalau misalnya edukasi, terus udah gitu desainnya New Cardano Community. Untuk New Cardano Community, jadi mungkin lebih spesifik. Untuk don'ts-nya nggak boleh ada software atau hardware development, jadi memang di Project Catalyst ini kita nggak boleh mengajukan project yang ada hardware-nya, pengadaan hardware itu nggak boleh, apalagi khusus di Cardano Open Ecosystem tuh seperti itu. Terus udah gitu measure bahwa semua value-nya itu harus relevan dengan Cardano Ecosystem, kalau nggak ya itu juga nggak bisa masuk di sini. Terus udah gitu sama tidak adanya target atau KPI. Kalau misalnya di fund sebelumnya kita nggak spesifik numbernya, mungkin di yang fund 14 ini kita harus punya spesifik number yang sebagai target sama KPI-nya. Jadi mostly makin maju fundnya, makin ini kita harus tahu kalau misalnya semuanya juga update ya teman-teman, KPI-nya bertambah, targetnya juga berubah gitu kan, itu make sure bahwa semuanya lebih jelas gitu. Nah itu untuk Cardano Open Ecosystem. Selanjutnya ini ada untuk Cardano Open Developer, budgetnya di 3.100.000 ADA, proposalnya up to 100.000 teman-teman. Jadi ini lebih
kalau nggak salah ini sama Fund 13-nya, maksimal budgetnya di 100.000. Terus ini support development untuk open source ya. Jadi kalau di Cardano Open Developer ini udah pasti eligibility-nya adalah open source. Kalau misalnya nanti di Cardano use case itu ada bisa limited, bisa dibuka sebagian. Kalau di Cardano Open, namanya juga udah open ya, Open Developer, udah pasti bahwa ini adalah open source teknologi. Make sure bahwa ini bisa dipakai sama semua developer yang baru mau belajar, atau developer yang sudah mulai jalan, tapi mereka bisa ambil source-nya dari sini. Nah, di sini open source licensee, terus harus clear statement of your open source license. Ini juga harus lebih jelas. Terus outputnya gimana untuk project startnya. Terus provide high quality documentation. Please make sure ini ya buat teman-teman, saya diingetin banget karena saya juga ada salah satu MR. Untuk semua developer dengan kategori ini, make sure bahwa semua dokumentasinya, apapun project Anda, itu tetap harus high quality. Jangan sampai nggak kebaca, nggak bisa dibuka gitu ya. Mesti karena banyak banget yang akhirnya page not found atau misalnya filenya udah keburu dihapus. Jadi kita harus siapin satu drive gitu khusus untuk ini, atau misalnya mau pakai GitHub, make sure bahwa semuanya accessible untuk siapapun gitu, karena memang ini open source gitu. Di sini yang don'ts-nya juga sama, nggak boleh ada hardware ya, tetap ini di semua kategori challenge ini nggak boleh. Terus non-project that are non-technical, yang nggak harus technical ya, nggak boleh non-technical karena ini open developer. No info online website and content, jadi nggak bisa konten doang, websitenya aja atau gimana doang, nggak bisa. Make sure bahwa itu ada bahwa itu ada source-nya yang bisa dipakai juga sama developer lain. Terus forget to open public ya, available on day one. Jadi yang tadi sempat saya singgung juga tentang nggak boleh nggak accessible ya, jadi harus accessible. Yang selanjutnya adalah Cardano use case concept. Ini di fund sebelumnya budgetnya 5 juta ADA, di sini di-adjust jadi 4 juta dengan maksimum pengajuannya di 100.000 ADA. Ini lebih ke di sini dulunya propose fresh idea ya, jadi have not been funded before. Jadi kita nggak boleh ngajuin proposal yang sudah di funding, udah menang ya di fund sebelumnya, itu nggak boleh diajuin lagi. Terus udah gitu produce a working on-chain prototype or MPV. Jadi ini sudah hasil akhirnya akan bisa dipakai prototipenya secara on-chain atau dibuat MPV-nya. Jadi harus sudah bisa digunakan lah ya, bisa dicoba-cobain sama si community yang nanti nge-review. Terus udah gitu provide realistic blockchain usage projection. Jadi ini harus sudah jelas sistemnya yang dipakai apa gitu kan. Kalau misalnya ada walletnya, misalnya mungkin ada SDK-nya, terus udah gitu mau pakai Bluetooth-nya di sebelah mana, misalnya harus ada di ID-nya, harus dipakai di mana, itu harus dijelas di provide-nya di mana, technical output-nya harus clearly gitu ya dipakai, dan itu yang misalnya dibuatnya di web tuh, terus nanti pas ke Web3-nya gimana, itu harus jelas banget gitu. Terus udah gitu yang don'ts-nya udah jelas, no existing Cardano product. Jadi kalau misalnya sudah pernah ada, nggak bisa bikin hal yang sama persis ya. Tapi kalau misalnya ada perubahan, mungkin ada development tuh bisa. No info only website content, nggak boleh cuma jadinya website aja sama yang developer, karena ini udah ada technical output. Terus no moon metric, jadi ini harus udah ada metriknya ya, terukur semuanya gitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu yang keempat itu Cardano use case partner and product. Ini budgetnya naik, ini naik, kemarin 5 juta, ini sekarang di 8.500.000, proposalnya between dari 250.000 sampai 1 juta AIDA untuk setiap proposalnya. Ini ada highlightnya, mereka memang harus di-provide bahwa kita memang berpartner ya. Kalau misalnya kita bilang mau berpartner sama entity A, itu harus ada itunya ya, proof of establishment collaboration. Jadi surat perjanjiannya atau bentuk kerjasamanya apa sih,
legality-nya harus jelas gitu sama partnernya. Jadi nggak bisa kita hanya sebutkan nama entity-nya doang, terus kita nggak itu apa namanya nggak bisa membuktikan bahwa kita beneran kerjasama sama entity tersebut gitu. Terus provide proof of key performance metrics. Nah ini tidak ada di fund sebelumnya. Jadi ini sama metriknya harus jelas ya teman-teman. Ini mau performnya mau sejauh mana, misalnya targetnya berapa ribu usernya atau user yang sudah adanya berapa, terus nanti di develop targetnya berapa, itu juga harus jelas. Terus sama ada clarity funding commitment. Ini berlaku untuk semuanya teman-teman. Jadi semua clarity funding commitment ini berlaku untuk semua proposal yang terfunding. Nanti akan ada disiapkan oleh, kan kalau sekarang udah ada KYC-nya ya, semuanya kita mau jadi MR, kita mau jadi proposal, itu semuanya ada KYC bahwa menyatakan bahwa orang tersebut adalah orangnya benar ya, orang asli gitu, human gitu, bukan bot atau robot gitu. Nah, ini harus ini sudah jelas gitu di sini apa? Kalau dari karena ini kan pengembangan ya teman-teman. Jadi dari yang dulu yang partner dulu terpisah, use case produknya dulu terpisah, sekarang dia digabung. Jadi makanya bentukan apa namanya ininya jadi kayak gini 200 ke 1 juta gitu. Downs-nya sama, no prototype dan R&D. Jadi kalau udah di use case partner and product ini udah prototype R&D-nya tuh udah nggak ada di sini karena diharapkan ini memang sudah jalan. Jadi produknya sudah ada, terus nanti di sini posisinya development. Terus kalau harus ada jelas karena infrastrukturnya pakainya harus spesifik, dipakainya seperti apa gitu. Harus dijabarkan dalam proposalnya. Terus no way to prove your impact. Jadi kita harus lihat impact, harus menuliskan impact-nya itu sejauh mana sih untuk untuk penggunaan Cardano dan untuk Cardano-nya itu seperti apa gitu. Di sini ini tadi oke. Itu untuk yang konsep, untuk challenge-nya. Sama ini update kalau dari Katalisnya beberapa yang sudah voting, teman-teman ya, yang sudah terfundingnya berapa, yang sudah terdistribusinya berapa, total yang sudah komplitnya di fund 1 sampai 13 itu ada 86%, termasuk yang punya saya dan Korendi dan Cardano Hub Indonesia, kami udah komplit ya. Jadi kami sudah selesai, udah close out report untuk project kami gitu. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa buka juga kalau di Katalis, kalau dulu ini belum ada ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat di seluruh dunia bisa buka di sini, nanti aku akan share. Jadi di petanya tuh nanti kelihatan gitu, Vietnam udah mengajukan berapa banyak proposal, di Indonesia udah ngajuin berapa, dan di negara-negara lain juga ngajuin berapa. Ini kita lihat Asia. Drag and scroll. Oke, ini total di Asia tuh ada 400 proposal ya teman-teman untuk wilayah Asianya. Tapi kalau misalnya untuk Indonesia sendiri, kita masih ada 17. Kalau dibuka tuh ada 17 proposal yang datang dari Indonesia, 11-nya komplit, 6-nya masih on progress. Jadi semua project yang dari Indonesia itu kita totalnya sudah semuanya udah on board, semuanya statusnya masih on progress ya, jadi belum ada yang not finished. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak boleh lewat dari 2 fund. Jadi kalau misalnya fund kemarin sekarang fund berapa? Fund mau 14 gitu ya, di fund ke-17 kalian harus selesai semuanya. Nggak boleh lewat dari 2 tahun hitungannya, dari kita on board pertama kali. Gitu. Kita bisa bandingin juga sama negara lain, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Gitu. Nah itu update saya tentang Project Catalyst. Kalau misalnya dari sisi MCC itu sementara memang semuanya masih disclose, jadi belum bisa dibuka informasinya. Cuman kami sedang bekerja untuk pembuatan OKR dan beberapa guideline untuk kita mengatur tentang membership dan community di seluruh ekosistemnya Cardano. Jadi nanti semua tentang bagaimana tentang membershipnya di Intersect, bagaimana tentang community di seluruh dunia,
termasuk beberapa highlight kemarin itu adalah penggunaan logo ya. Jadi beberapa negara itu hubnya sempat kena sentil karena tidak sesuai dengan Cardano pakemnya Cardano. Jadi kemarin juga saya dari ambasador sempat di-mention bahwa ada beberapa disuruh baca lagi tentang guidelines-nya, copyright-nya Cardano itu seperti apa. Jadi ini harus di-highlight. Mungkin nanti update-nya di bulan depan. Pada saat town hall kelima, aku akan info update dari Cardano Foundation, dari MCC juga pasti udah ada update sih di bulan depan. Mungkin ini ada yang mau bertanya, ada pertanyaan dulu. Oke. Selanjutnya boleh, kalau masih belum ada yang mau tanya, nanti boleh info aja di Telegram grupnya kita di Cardano Indonesian Town Hall. Dan selanjutnya saya serahin ke Korendi. Halo, suaranya jelas? Tes, tes. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan bahas mengenai CV komite ya. Jadi ada salah satu komite yang namanya CV komite di Intersect. Saat ini kita coba buat beberapa landasan yang utama itu yang spesifik membahas mengenai kewarganegaraannya ya. Jadi di awal-awal kita kan ada beberapa kali pertemuan tuh dengan komite lainnya ya. Dalam CV komite ini seharusnya sekitar 7 orang ya, 7 orang juga. Ada board dan juga vice presidennya. Nah, kita coba kumpulin sebanyak mungkin aspirasi dari para komite lainnya. Akhirnya terkumpullah di sini point of interest-nya ya. Jadi beberapa orang tuh mereka punya tujuan untuk ini ya, punya sebuah workshop yang engaging gitu ya. Dia punya reward-nya juga gitu kan. Dan dia pengen ini supaya komitenya tuh bisa menguntungkan banyak orang ya. Nah, lalu ada juga yang mention about D-Reps ya. Jadi D-Reps kan saat ini memang nggak ada insentifnya, tapi mungkin ke depannya bisa. Nah, itu siapa yang ngaturnya? Dari CV Komite ini. Kita akan coba bikin yang namanya OKR-nya ya, Objective Key Result. Jadi kita cari dulu objektifnya di sini, eh, dan kita coba prioritasin mana yang memang, mana yang high, mana yang medium, mana yang low ya. Terus ada juga mengenai education framework discussion from workshop. Ini juga sama ya, jadi kita akan mencoba membuat sebuah kerangka kerja edukasi tata kelola yang nantinya akan diaplikasikan atau diimplementasikannya oleh seluruh Cardano community. Eh, Lalu ada lagi constitutional review ya. Review ini Constitution 2.0 dirancangkannya nanti keluar di bulan Oktober ya, tapi itu masih sifatnya draft dan tentunya nanti akan butuh teman-teman dari delegate dan travel lagi, semoga ya tahun depan. Cuman untuk saat ini kan memang sudah ada tuh beberapa draft yang dikeluarin oleh dari Jepang ya, Yuta, jadi dia coba bikin beberapa 1.1, 1.2 dan seterusnya gitu kan. Selanjutnya ada juga workshop notes indicate need for SPO specific support ya. Jadi SPO ini kan dia punya treatment yang berbeda ya di setiap negara dan kita juga kan nggak bisa tahu betul mereka di mana letak mereka atau kegiatan mereka. Nah, untuk fair treatment yang kita bisa kasih sama di REPS, tentunya SPO ini juga kita coba akomodasikan dengan cara mengundang mereka untuk datang ke workshop, terus ada material-material yang nantinya akan dibuat oleh Civic Committee. Lalu ada juga ini ya untuk
aksesibilitas untuk non-English partisipan ya community, dia juga harus dibuatin materials in multiple language ke depannya. Eh, Lalu notes about increasing enterprise membership for Intersect. Jadi memang kan kalau teman-teman buka di Intersect itu kan ada membershipnya. Nah, kategori membershipnya ada dua, ada yang individual dan enterprise ya. Ini yang berbayar dua-duanya. Nah, yang enterprise-nya ini biasanya akan dapat sorotan dari global ya, dan nanti bisa masuk ke mail list-nya mereka setiap seminggu sekali ya. Seminggu sekali kalau nggak salah itu. Eh, Outreach ini juga sifatnya dia sangat apa ya, sangat baik soalnya terbilang sehat lah, soalnya di sini kan mereka dipublish oleh Intersect-nya langsung ya, nggak dari third party ataupun media lain. Lalu ada workshop identified need for region specific ya, memang karena komite ini mereka berasal dari negara-negara yang berbeda, otomatis kebutuhan untuk workshop diadakannya kan nggak bisa di satu workshop online aja gitu, tapi memang harus dari semua negaranya ikutan ngadain workshop itu. Setelah itu mention hybrid events and workshop, ini in person and virtual engagement option are both valuable. Nah, ini jadi pertimbangan ya, pertimbangan. Yang terakhir mengenai notes about public governance data dashboard. Jadi board kita punya keputusan untuk membuat sebuah dashboard, nantinya tampilannya seperti apa kita belum tahu, tapi memang akan dibuat. Nah, setelah semua teman-teman dari komite ini masuk inputnya sampai berubah menjadi objektif, dia fokus ke pembuatan kualitasnya. Kualitas dari yang tadi objeknya kita persempit lagi, nggak sebanyak yang tadi. Ini ditambah input dari Nicholas Cerny juga sebagai board dari Civic Committee. Fokusnya ke governance health dashboard, terus di voting rational baseline assessment. Jadi kita encourage teman-teman di rep buat melakukan voting dan juga memberikan rasional terhadap votingnya itu. Kan kalau yang tadi Ko Andreas sudah bilang ada voting-voting untuk governance action. Nah, di situ kan di rep diminta memberikan rasional yang memang berbobot ya, sesuai dengan tanggung jawab mereka atau apa yang sedang mereka kerjakan saat itu ya. Terus, nah, yang nanti ini di repsnya mungkin memang lebih berkenan ke apa ya, mereka tuh yang menjaga norma gitu ya, norma-norma yang ada di Cardano lah gitu kan, di ekosistemnya. Terus jadi tahu juga ini di repsnya dia accountable nggak, terus dia bisa dipercaya atau gimana kan. Itu semua by activity on chain ataupun off chain ya, terutama yang bisa kita lihat. Depends on their country lah. Ini yang existing dashboard yang tadi. Lalu ada governance education framework research. Ini nanti akan kita godok lagi. Kita juga punya kejaran timeline, tapi setelah ini ya dikasih lihat timelinenya. Ada workshop curriculum development. Dia butuh structure governance education. Ini ketentuan lebih detailnya deliver 90 menit online workshop with goal ya 150 unique attendee. Tentunya ada apa ya, proof of attendance-nya lagi yang lain ya. Constitutional Committee election proses ini yang memang lagi hot ya, trending topiknya, sempat dibahas juga di CV Committee. Secara off-chain-nya sudah beres, tinggal secara on-chain-nya aja diselesaikan. Lalu community feedback on governance health, ini dia kebutuhan untuk transparansi dan verifiable governance process. Ini masih menyangkut mengenai apa yang akan dimasukin ke dashboard dan siapa yang akan buatnya ya. Yang terakhir ada working group information interview. Nanti satu-satu ini akan kita go through. And then, nah akhirnya dapatlah kita untuk yang ini ya. Jadi dia udah ada date-nya, roadmap-nya udah keluar. Terus health dashboard-nya kita punya due date-nya di 30 September. Dia isinya apa aja sih teman-teman bisa baca nanti. Governance Education Framework ini dipimpinnya di working group lead ya,
buat teman-teman yang memang belum kepilih jadi komite, bisa masuk ke working group, kasih input sebanyak-banyaknya, banjirin itu. Biasanya pasti ada yang masuk kok. Statement kita tuh pasti ditangkap, ada yang disampaikan ke komite. Constitutional Committee Election Result, ya ini ya kemarin udah lewat. eh, Tinggal on-chain-nya. Di Representational Campaign ini Governance Health Working Group Lead ini ada di kategori Civic Committee. Itu namanya Governance Tooling, itu beda lagi sih, tapi dia bahas topik yang berbeda, cuman katanya dia akan punya eh, beberapa ekosistem lain selain GovTool. Ada 2 atau 3 lagi, entah itu sebagai substitusi atau komplemen komplemen aja. Semoga untuk komplemen sih, dan saat ini masih pada bulatnya komplemen. Worst case-nya ya menggantikan kan. Eh, Lalu ini ada Asia Afrika Cardano Coalition update. Jadi ya saya sebagai salah satu operational membernya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita juga mulai maju ya untuk membuat sebuah koalisi yang nanti akan menjadi sebuah council. Itu kan ada tahapannya yang istilahnya nggak mungkin ada pergerakan council tanpa aktivitas yang relevan gitu kan. Nah, jadinya eh, kita harapin nanti ke depannya ada lagi ya beberapa belahan dunia lainnya yang bikin koalisi baru. Otomatis itu akan mendorong, ya seharusnya sih mendorong mendorong secara politiknya, memang mendorong untuk apa, teman-teman council sekarang itu dia lebih dipercaya gitu ya, nggak sampai maju ke mosi tidak percaya lah gitu. Eh, Lalu ada governance workshop series Desember 31 ini yang tadi ya. Jadi akan ada beberapa kali workshop, nanti akan kita coba share, kita coba translate, kita coba deliver di Indonesia juga. Eh, Treasury withdrawal process ini kemarin ya, cuman belum semuanya ya, belum belum semuanya beres, masih nunggu. And then ya itu sebagian aktivitas kita dari Civic Committee. Nah, sedangkan untuk Asia Afrika Cardano Coalition sendiri, eh, ini ada beberapa member name kita terbuka. Di antaranya ada dari Indonesia, India, Kamerun, Maureen, lalu ada dari Burkina Faso, Kongo, Sri Lanka, Jepang, eh, lalu Nigeria. Dengan kita ditemani oleh boardnya itu, salah satu advisornya itu ada Kavinda, dia board Intersect juga, dan Seira Yun yang buat platform Socius DAO kemarin. Socius Fund itu jadi komplement Project Catalyst, dan dia juga ngajuin proposal ke Gavto, sudah lolos juga ya, tinggal menunggu aja. eh Nah, ini Fund 14 Catalyst yang tadi ya. Eh, ini ada target-targetnya. Dia pre-launch-nya kemarin. Oh ini ya, mendatang ya. Parameter nanti keluar. Documentation, prepare marketing material. Ini orang-orang yang di sini kan beda-beda. Sekarang juga ada yang udah berhenti ya. Launch-nya Agustus, cuman tetap kita tunggu hasil epoknya, mungkin 2 sampai 3 epok lagi ya. Clarify Me. Terus submission-nya eh, dibukanya 4 hari setelahnya dengan jangka waktu berarti 20 hari ya. 20 hari, reviewnya 26 kali 15 sama ya, 2 mingguan ya. 2 mingguan, eh, baik itu level 0, level 1. Terus buat teman-teman yang voting itu September 20 sampai Oktober. Nggak tahu ini ada perubahan nggak, karena sekarang kan Cardano use case produk dan RWI-nya disatuin ya. Oh, kemarin kan diperpanjang karena yang reward integration-nya dia terpisah. Resultnya Oktober 10, implementasi distribute-nya 15, ya sekitar semingguan ya. Seharusnya setelah tanggal Oktober 30 ini dia akan segera buka lagi Fund 15, 2 bulan setelahnya, Oktober, November, Desember ya. Cuman kalau terlalu dekat ke akhir tahun,
Kayaknya nggak mungkin sih, soalnya dari week 3, week 2 juga udah mulai libur. Hmm, buat teman-teman yang eh, ada pertanyaan boleh taruh di kolom aja ya, kolom chatnya. Eh, lalu buat teman-teman yang baru di sini, kalian bisa go through ya satu-satu ini. Nanti kita coba pandu juga buat teman-teman di grup. Boleh join ke Town Hall, kata Cardano Indonesian Town Hall. Eh, kalau ada yang perlu bantuan marketing ataupun untuk menjalankan marketingnya secara otomatis, kita punya websitenya. Di sini dia bisa eh, ngadain quest dan maksimalin event kalian ya. Terus tentunya teman-teman bisa buat Yoro Wallet ya, atau wallet-wallet yang sekiranya kalian tahu di Cardano Ecosystem. Eh, ada juga Cardano Indonesia Telegram. Di sini ada link-linknya ya. Eh, Teman-teman bisa ikutan ngobrol di situ, bisa taruh informasi, atau mungkin mau ikut gabung sebagai proposer, milestone reviewer. Nanti kita akan coba pandu sebisa mungkin. Eh, Jangan lupa untuk bikin akun di Cardano ID Scale. Memang sekarang akan pindah platform, tapi tetap eh, mandatory aja kita jaga-jaga ya, selalu buat dulu. eh Cardano forumnya juga, teman-teman kalau pengen lihat semua berita yang dari negara-negara lain bisa ke Cardano forum. Itu setelah kalian bikin ID di situ, nanti bisa verified di Catalyst Telegram Community Reviewer buat teman-teman yang mau nge-review ya. Belum ada perubahan untuk review rewards, masih di angka-angka yang sama dengan weighted pool yang ada di eh, fund tersebut ya. Terus buat yang individu datang ke sini atau mewakili perusahaan, pengen ngajak perusahaan yang masuk gitu, bisa join ke Intersect MBO. Untuk individu itu bayarnya $10, worth of $10, sedangkan yang enterprise itu dia 100 ya, $100 ya, berlevel kalau nggak salah. Kemarin ada perubahan soalnya. Tapi buat teman-teman yang mau join di sini, langsung aja ke www.intersectmbo.org. Keuntungannya kalian bisa ambil voting, bisa mencalonkan diri juga, terus bisa masuk ke ekosistemnya Intersect, tahu lebih banyak mengenai Cardano governance, tata kelolanya seperti apa. Sedangkan teman-teman yang mau lihat previous unfunded proposal, kita ada past project proposal di Linktree ya, free to access. Kalau mau kolaborasi atau mungkin yang lainnya, kontak aja. Yang terakhir ada project catalyst.io. Ini lagi ada sesi perubahan, nanti akan ada versi mobile-nya. Semoga eh, bisa melakukan semua aktivitas dari mobile juga, yang nggak desktop aja. Hmm, apa lagi ya? Hmm, ya. Apa lagi ya? Udah ya? Oke. Nah, ini sekedar rangkuman aja yang tadi yang Ko Andreas jelasin ya. Oke. Ini yang tadi dia 7 item mengenai governance action. Dia ada motion of no confidence. Siapa aja participationnya, SPO, direct, dan CC ya. Terus CC-nya no, tapi dia punya voting threshold-nya dari direct dan SPO. Terus dia ada New Constitutional Committee. Ini juga dia sama SPO sama direct yang nentuinnya. Terus ada update to the Constitution or proposal policy. Di sini sisinya mulai masuk ya. Ad hoc juga, Constitutional Committee, protokol parameter, eh, malah lebih berat ke ini ya. Constitutional Committee, Treasury Withdrawal juga. Ya, sedangkan SPO enggak. Lalu record information on chain without causing any direct on chain effect. Ini SPO ya tugasnya. Jadi kita berharap ya SPO yang ada supaya lebih terinformasi ya mengenai apa yang terjadi.
Oke. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Apa ada pertanyaan, Kak? Jadi untuk sementara memang ada beberapa eh, hal yang sedang kita lakukan. Itu berkenaan dengan Keadaan Api Indonesia. Itu tempat teman-teman bisa belajar bareng atau buat proposal bareng. Mau kita ajarin bisa atau mau bareng sama kita juga bisa. Terus ada juga Indonesian Town Hall. Ini adalah arena buat teman-teman ground neutralnya di sini. Teman-teman bisa gabung di sini, bisa banyak belajar langsung mengenai update-update yang ada. Eh, Terus untuk ACC, Asia Afrika Cardano Coalition, teman-teman bisa mulai support ya. Supportnya dengan cara apa? Mungkin dengan cara masuk ke grup Indonesian Town Hall ya. Mulai buat diskusi di situ mengenai governance. Buat teman-teman yang mau join sebagai komite, nanti kita pandu juga. Eh, Lalu yang terakhir ada Katalis ya, Katalis Fund 14. Ini sebentar lagi. Do and don'ts-nya diperhatiin. Dan karena ini ada highlight yang terakhir tuh mengenai Clarity Funding Commitment dan juga Proof of Established Partnership ya. Jadi kalau Clarity of Funding Commitment tuh setiap orang harus menyatakan berapa jam mereka bekerja dalam seminggu untuk proposal tersebut. Eh, Katanya sih ada sebuah form yang nanti harus diisi ya dari setiap tim yang funded gitu kan. Jadi bukan sekedar kita kita cuma bilang part time 2 jam di situ udah aja. Ada tambahan lagi. Terus proof of established partnership-nya berlevel ya. Ada yang mungkin cukup sampai NDA, ada yang ke MOU juga, ada yang depends ya kalau ternyata eh, dia penulisannya terlalu rumit juga bisa ditulis co-branded atau endorsement atau lain-lain ya tergantung. Oke, paling segitu untuk sekarang. Ada pertanyaan? Boleh di-share ya nanti ke teman-teman. Ini kan kita record, share ke teman-teman komunitas lainnya. Buat teman-teman yang mau join internship juga, boleh di-share lagi. Re-share aja nggak apa-apa. Kalau mereka tertarik, join ke Indonesian Town Hall, nanti dari situ hubungi kita. Oke, silakan Fani, ditutup. Oke, thank you buat Ko Randi informasi terkait tentang Civic Committee, terus tadi ada tentang Asia Afrika Cardano Council, dan update lanjutan tentang proyek Katalis ya teman-teman. Kalau misalnya saya mau ingetin lagi buat teman-teman yang sudah siap ya, kemarin tuh udah sempat ada yang tanya juga mengenai FAT 14, tetap ikutin dulu kalau misalnya yang tadi kita harus mulai untuk cek dan recheck akunnya masih aktif, terus sudah gitu Cardano forumnya sudah terdaftar dan sudah make sure bahwa kalian semua udah masuk ke Telegram grupnya yang untuk milestone reviewer. Jadi informasinya sebenarnya itu terupdate di sana setiap hari pasti ada percakapan, biasanya setiap minggu atau ya tiap minggu kan tiap 2 minggu sekali kan ada town hall. Setiap minggu juga sebenarnya ada obrolan di situ, biasanya Insight langsung dan Ribar bisa ngobrol juga di situ. Jadi beberapa highlightnya mengenai tentang proyek Katalis ini udah ready to go ya. Terus nanti untuk Civic tadi sudah ada update-nya. Nextnya mungkin lanjutannya MCC bakal update juga terkait tentang apa yang kita mau kerjain dan timeline-nya seperti apa. Terus tadi ada untuk teman-teman yang nungguin tadi midnight ya, tadi Vandra sudah sempat share juga beberapa link. Itu nanti boleh boleh coba dilihat-lihat juga. Nanti info lanjutannya mengenai tadi governance action, terus midnight, project Catalyst, Cardano Summit dan sebagainya itu sebenarnya teman-teman bisa pantau di Cardano Indonesian Town Hall. Ini adalah inisiasi kami dari Cardano Ambassador Indonesia. Ini sudah
recognize ya dari Cardano Foundation, mereka udah tahu kalau kita buat ini di sini posisinya kami netral, everybody can come gitu ya, siapapun bisa datang, siapapun bisa collab di sini, bisa ngobrol bareng juga sama kita apapun intinya, mau belajar tentang Cardano bisa di sini gitu. Tapi kalau misalnya mau spesifik banget tentang project Catalyst itu teman-teman bisa tanya di Cardano Hub Indonesia, bisa ngobrol bareng sama Korendi atau sama saya. Bisa tanya aja, tag aja, kami ada di grup. Nanti boleh join di Telegramnya Cardano Indonesian Town Hall dan Cardano Hub Indonesia. Gitu. Sekian hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you banget buat waktunya. Nanti semua recordingnya akan kami share di YouTube-nya Cardano Indonesian Town Hall. Oke. Sekian dari kami, thank you, bye-bye, selamat malam minggu. Thank you, bye-bye.